Malam, silakan duduk, Mas. Sini. Nah, sebelumnya atas nama siapa? Atas nama Saiful, Pak. Saiful, panggilannya siapa? Ipung. Dari mana, Mas? Dari Padamau. Oh, dari Padamau, jauh banget ya. Iya. Sebelumnya Bapak ingin bertanya ya, maksud dari kedatangan Mas Ipung sendiri itu seperti apa? Maksud kedatangan Mas Ipung ke sini untuk apa? Ingin menyampaikan masalah, Pak. Oh, masalah ya. Iya, ada masalah, Pak. Oh, sebelumnya kan pas malam itu Mas Ipung kan japri ke Bapak kan. Iya. Bahwasanya Mas Ipung itu mempunyai masalah tentang apa itu Mas malam Mas perkuliahannya ya? Perkuliahan. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama Bapak itu namanya Irfan Hidayat dari Pakong ya. Sebelumnya Mas Ipung ini kuliah atau bagaimana? Kuliah. Kuliah jurusan apa Mas? Jurusan agribisnis. Oh, agribisnis. Iya. Wih, berarti apa ya Mas ya? Untuk kuliahnya itu di mana? Di Uniba, Sumenep. Uniba Sumenep. Iya. Oh, Sumenep berarti PP ya? PP. Tiap hari ya? Baik. Kalau apa namanya? Bapak ingin memberitahukan bahwasanya di dalam sesi konseling sore kali ini ya, Bapak ingin memberitahukan bahwasanya di dalam dunia konseling itu ada yang namanya suatu asas yang namanya asas kerahasiaan. Sudah tahu atau tidak? Belum, Pak. Belum. Berarti belum tahu ya. Asas kerahasiaan itu dimana kalau misalkan Mas Ipung itu menceritakan ataupun mengungkapkan masalah yang Mas Ipung alami, Bapak tidak akan membukanya ataupun membeberkan tentang masalah Mas Ipung itu kepada orang lain. Jadi dalam konseling kali ini Mas Ipung itu tidak ada keraguan berarti ya? Iya, Pak. Tidak ada keraguan, tidak ada kecemasan juga tentang apa yang sudah diungkapkan kepada Bapak mungkin. Iya, Pak. Jadi yang pertama masalah yang Mas Ipung itu alami seperti apa? Tiap mau berangkat kuliah gitu, Pak, sering terlambat gitu, Pak. Oh, berarti sering terlambat. Terlambat itu seperti apa, Mas? Terlambatnya gara-gara malamnya tuh saya live streaming jualan, Pak. Oh, jualannya. Iya. Oh, saya kira Masnya itu seperti main game. Tidak. Atau enggak ya, enggak. Berarti Masnya itu jualan. Kalau misal boleh tahu, Mas itu jualan apa? Jualan pakaian, Pak. Nah, jualan pakaian. Jadi kalau misal Mas jualan pakaian, sebelumnya Mas itu menjual pakaian ataupun membuka bisnis tersebut untuk apa? Untuk gaya hidup, untuk menambah uang jajan ataupun untuk biaya hidup. Biar lebih mandiri gitu, Pak. Oh, Ke depan. berarti lebih mandiri. Berarti bukan untuk biaya hidup ya? Bukan. Berarti untuk uang jajan ya. Uang jajan dan berarti ya, biar mandiri lah. Ya sudah bagus kalau misal dari segi mandirinya itu Mas Ipung udah dapat banget, udah mandiri banget, sudah dewasa juga ya. Iya. Berarti kendalanya itu karena terlambatnya karena Live streaming sampai malam kadang, sampai tengah malam. Untuk jamnya itu dari kapan sampai kapan? Dari jam 8 malam sampai jam 12 gitu. Dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Nah, kalau misal Bapak boleh tahu, Mas Ipung itu untuk waktu kuliahnya itu dari hari Senin sampai hari kapan? Hari Jumat, dari Senin Sampai hari Jumat. Berarti dari hari Senin sampai hari Jumat itu masuk semua? Masuk semua. Nah, beda-beda waktu dong. Untuk waktunya itu seperti apa? Yang lebih dominan untuk Mas Ipung itu apa ya? Untuk telatnya itu di jam-jam apa? Atau hari apa? Hari Kamis sama Jumat. Oh, berarti hari Kamis itu sering banyak telatnya. Karena pas malamnya itu begadangnya karena jualan. Nah, baik. Kalau misalnya seperti itu ya Mas ya. Jadi kendalanya adalah yang menjadi faktornya ialah yang menjadi PR juga untuk Masnya sendiri ialah untuk jam kerjanya ataupun untuk jam dari jam penjualan. Masnya itu dari jam 8 sampai jam 12 malam. Nah, jadi kalau misal Bapak ingin
memberitahukan jalan keluarnya itu seperti apa, ialah dengan cara mengurangi apa? Mengurangi jam jualan Mas Ipung. Misal sebelumnya kan jualan dari jam berapa tadi? Jam 8 Jam 8 sampai jam 12 malam. Nah, jadi Mas Ipung itu harus pintar-pintar untuk membagi jadwal ataupun membagi waktu. Jadi kalau misal Mas Ipung itu live-nya jam 8 malam, jualannya jam 8 malam sampai jam berapa? Jam 12. Nah, berarti harus dikurangi untuk jam jualannya. Agar apa? Agar Mas Ipung itu tidak telat lagi untuk bangun, dan untuk masuk di kampus pun lebih enak karena tidak akan telat juga kan. Kan yang menjadi kendalanya Mas, karena Masnya sebelumnya kan pas malam itu begadang kan. Jadinya untuk dari segi waktu itu harus dikurangi. Dan yang kedua ialah Masnya itu harus pintar mengolah waktu ataupun memanage waktu. Oke Pak. Jadi misalkan Mas Ipung itu sebelumnya pernah Mas Ipung itu sebelumnya live jam 8 malam, jualan jam 8 malam sampai jam berapa? Jam 12. Berarti Mas Ipung itu mulai jualan jam 8 sampai jam 10 malam. Sanggup atau tidak? Kalau misal Mas Ipung keberatan juga ya, mungkin Mas Ipung harus banyak dibiasakan juga. Kenapa? Karena sebelumnya kan jam 8 sampai jam 12 kan belum terbiasa kan. Kalau misal Mas Ipung itu untuk end live-nya ataupun udahan jualannya itu sampai jam 10 malam. Jadi kalau misal Ipung itu keberatan, harus dibiasakan dulu. Kenapa seperti itu? Karena untuk waktu pertama kali itu kalau misal belum terbiasa itu mungkin terasa berat, belum terbiasa juga. Mungkin dengan berjalannya waktu lambat laun mungkin akan terbiasa juga. Nah, jadi Bapak itu ada teknik yang namanya teknik relaksasi, teknik self management yang sudah Bapak sudah Bapak bicarakan tadi tentang pembagian waktu ataupun tentang penjadwalan waktu. Nah, kalau misal Mas Ipung itu belum tahu tentang self management ataupun mungkin ingin tahu lebih dalam lagi, self management itu ialah kemampuan dalam diri untuk seseorang mengendalikan berbagai unsur dalam diri seperti fisik, emosi, perasaan, dan pikiran. Nah, jadi dalam hal ini simpelnya ialah kita harus pintar-pintar memanage ataupun pintar-pintar menjadwalkan waktu ataupun aktivitas kita dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, ya kan. Agar apa? Agar apa yang kita inginkan ataupun apa yang kita capai itu terpenuhi. Mungkin kalau misal Mas Ipung itu mengikuti mengikuti arahan dari Bapak, kan Mas Ipung sebelumnya kan kesini untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah kan. Karena Mas Ipung itu sering terlambat, sering tidak masuk juga kan. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Berarti maksud dari kedatangan Mas Ipung di sini untuk menyelesaikan masalah hal itu. Nah, jadi jalan keluarnya ialah dengan membuat jadwal ataupun memanage waktu. Kapan Mas Ipung itu jualan, kapan Mas Ipung itu untuk kuliah. Jadi harus ada pembagiannya, Mas. Jadi Mas Ipung itu seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, Mas Ipung itu mungkin untuk jualan itu mulai dari jam 8 sampai kan sebelumnya sampai jam 12, mungkin sampai jam 10 malam. Kenapa Bapak mengapa Bapak merekomendasikan untuk waktu-waktu tersebut? Karena untuk kalau misal Mas Ipung itu lebih awal berhenti jualannya ataupun dari segi waktunya itu lebih awal, ya kan, dari segi jam tidur juga kan akan bertambah kan. Dan mungkin Mas Ipung itu dari untuk bangun tidur juga tidak akan kesiangan mungkinnya. Terlambat ya?
ya nggak tidak akan terlambat lagi mungkin, karena pas malamnya itu dari waktu jam tidur itu sudah apa ya, bisa terbilang cukup, sudah cukup banget dari jam 10 itu. Nah, jadi kesimpulannya ialah Mas Ipung itu harus pintar-pintar memanage waktu, mengatur waktu, bagaimana waktu yang Mas Ipung itu butuhkan seperti apa. Oke Pak, ya. Jadi harus ada apa ya namanya, harus ada pembagian mana waktu kuliah, mana waktu jualan. Sama dari dua faktor tersebut memang saling apa ya, saling berhubungan. Kuliah butuh Mas, kuliah butuh, dan jualan butuh juga. Kalau misal Masnya nggak jualan, mungkin Masnya itu mungkin akan dari segi keuangan mungkin akan bertambah, karena Mas Ipung itu tidak ada pemasukan mungkin dari orang tua kan, ya kan. Jadi Mas Ipung itu udah bagus di apa ya, di umur sekarang. Mas Ipung umur berapa? 19 sudah bisa dibilang bisa mandiri ya, sudah punya bisnis sendiri, ya kan. Kebanyakan umur yang sepantaran Mas Ipung itu banyak yang apa ya namanya, masih ketergantungan sama orang tuanya. Dengan Mas Ipung itu membuka pekerjaan seperti itu, mungkin Mas Ipung itu dari orang tuanya itu merasa terbantu, karena Mas Ipung itu punya bisnis sendiri, punya pemasukan sendiri mungkinnya. Itu. Jadi untuk sesi konseling kali ini Mas Ipung merasa terbantu atau tidak dengan adanya sesi konseling pada sore kali ini? Terbantu ya. Jadi apa yang sudah Bapak rekomendasikan tadi, apa yang sudah Bapak bilang mungkin bisa diterapkan di rumah. Oke Pak. Nanti malam jualan atau tidak? Jualan. Nah, berarti jam 8 sampai jam berapa? 10. Jam 10. Itu harus dibiasakan Mas. Tapi kalau misal Mas Ipung itu apa yang namanya? Kalau misal Mas Ipung itu melebihi dari jam 10, Mas Ipung itu harus apa namanya? Harus ada yang namanya punishment. Punishment itu ialah hukuman atas tindakan yang tidak sesuai dengan rules-nya. Misal Mas Ipung itu menentukan jadwal jualan itu dari jam 8 malam sampai jam berapa? Sampai jam 10 malam. Kalau misalkan Mas Ipung itu melebihi dari jam-jam yang sudah ditentukan tadi, mungkin Mas Ipung itu harus menjalani hukuman. Hukumannya seperti apa? Hukumannya itu tidak ditentukan dari Bapak, melainkan dari Mas Ipung sendiri. Mungkin kalau misal saya telat, misal saya melebihi dari jam yang sudah saya tentukan, mungkin saya akan misal saya akan menyapu lantai ataupun membantu orang tua gitu ya kan. Mungkin sudah cukup pada sesi konseling sore kali ini dengan Mas Ipung itu mengatakan bahwasanya Mas Ipung, kedatangan Mas Ipung ke sini sudah merasa terbantu. Saya sudah apa ya namanya, merasa terima kasih banyak ya Mas ya. Mungkin bisa diakhiri pada sesi konseling pada sore kali ini dengan pembacaan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Jadi Mas Ipung bagaimana? Mungkin mau langsung atau tidak? Mau langsung Pak. Oh, mau langsung ya. Iya silakan Mas. Makasih Pak. Ya sama-sama, hati-hati ya Mas ya. Iya Pak.